Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali kita bertemu lagi di Jambo UMKM, tentunya bersama saya Tika Darmawan. Dan saya Ramda Malika, dan tentunya hari ini kita akan membahas seputar tema potensi dan tantangan UMKM Aceh bersama dengan dua narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Langsung saja kita perkenalkan. Yang pertama ada Pak Aswar Eshud MAP. Beliau merupakan Kepala Bidang Pengawasan dari Dinas Koperasi dan UKM Aceh. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan di sebelahnya juga ada Bang Tim Munazir selaku owner dari Kacang Manggeng. Halo Bang. Halo. Ya, luar biasa sekali kedua narasumber kita yang sudah hadir hari ini, dan menarik karena memang di sini sudah ada owner dari Kacang Manggeng. Kita mau nanya langsung deh ke Bang Munazir ya. Bang Munazir, ini Kacang Manggeng ini apakah memang namanya jenis kacang ini atau seperti apa, dan apa yang membuat kacang ini berbeda dari kacang-kacang lainnya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, jadi kacang mangging itu yang pertama di daerah saya, itu dari tahun 2000-an ke bawah, itu pernah dilakukan sebuah penelitian bahwa kacang yang bagus tuh di daerah sana. Khususnya di daerah Manggeng. Jadi saya memulainya itu sejak dari 2015, masih di semester 4 kuliah. Kemudian ketika menjual kacang gonseng, membuat usaha kacang gonseng, tiba-tiba orang pada tanya, ini mau dibuat nama apa gitu kan? Ya, jadi terinspirasi lah karena Manggeng itu terkenal dengan namanya kacang, sehingga kita membuat namanya jadi Kacang Manggeng. Berarti ini dari nama daerahnya. Nama ya? daerahnya. Dan apa yang bikin ini beda, Bang? Sebenarnya sama dengan kacang-kacang lain pada umumnya kacang ada di Aceh. Hanya saja memang pada penelitian lebih dalam, itu kacang manggeng itu mengandung lemak yang sangat banyak. Jadi lemaknya itu lebih tinggi dibandingkan dengan kacang-kacang yang ada di daerah lain. Jadi kalau kita makan kacang dengan kopi, wah itu pasti perpaduan yang pas ya? Perpaduan yang pas. Dan ini dimulai sejak 2015, sudah hampir 10 tahun ya? 2015 itu dimulai dengan menjual ke teman-teman terdekat kah, saudara, atau memang sudah langsung penjualnya itu udah langsung jauh aja gitu Bang, udah langsung kemana-mana? Kacang ini sebenarnya turun-temurun dari orang tua. Ya, jadi orang tua saya, ibu, jadi kami di kampung itu punya 2 toko, satu di pasar, satu depan rumah. Nah, jadi ibu kerjaannya buat kacang, taruh di toko kami. Jadi ketika saya mulai kuliah di Banda Aceh, kemudian kan kita mencari kerja. Nah, dapatlah nih peluang usaha. Sepertinya nih cocok nih kacang ibu kita kirim ke sini. Nah, dari mulai pemasaran dari satu warung, ternyata laku. Lanjut lagi ke warung depan rumah saja sebenarnya. Nah, hingga akhirnya sepertinya maju. Nah, itu menjadi income hari-hari kami sampai bisa kuliah sampai hari ini. Sampai sudah 10 tahun. Dari kuliah ya. Pendapatannya ya alhamdulillah cukup untuk berumah tangga, cukup untuk kehidupan sehari-hari. Wow, luar biasa. Jadi ini memang sebenarnya dari turun-temurun yang kemudian diseriusin ya, semakin diseriusin gitu ya, sampai akhirnya benar-benar bisa sebesar ini juga gitu ya. Nah, mungkin kita ke Pak Aswar ya. Pak Aswar selaku Kepala Bidang Pengawasan juga ya. Nah, Pak Aswar sendiri mungkin melihat gimana sih pandangan Dinas UMKM sendiri gitu ya terhadap potensi pertumbuhan UMKM, apalagi di daerah tertentu yang bukan di ibu kota provinsi gitu ya, seperti misalnya di Manggeng dan lain-lain. Baik, terima kasih Mbak Tika. Saya pikir ini sebuah apresiasi yang pertama buat Munazir ya dan timnya. Ini dimulai dari beliau itu saat Gen Z ya. Saat Gen Z sekarang jadi milenial sudah mempunyai sebuah produk ya, dan produknya juga digerandungi oleh para penikmat kopi terutama. Apalagi di Aceh ini banyak warung kopi dan mungkin dipadukan ini merupakan salah satu yang padu serasi. Nah, peluang untuk UMKM itu cukup besar sebenarnya, apalagi Aceh ini adalah sektor pertanian, sektor pertanian. Kalau kita membaca dari struktur PDRB kita aja, bahwa Aceh ini ditopang oleh sektor pertanian itu lebih dari 30%. Nah, termasuk yang di sektor hortikultura.
Misalnya ada kacang, tomat, dan yang lain-lain cukup banyak. Tapi permasalahan kita adalah bagaimana membuat produk-produk itu menjadi produk-produk yang mempunyai value ya, bernilai ya, tentu adalah hadir lahir ke situ adalah kewirausahaan. Nah, bagaimana peluangnya? Saya pikir peluangnya itu walaupun dia jauh dari pusat provinsi, keramaian, Nundi Abdia, Mangging sana itu tidak berpengaruh. Nah, apalagi di saat ini dengan teknologi sekarang ada digitalisasi, semua orang bisa melakukan. Tempat itu tidak berpengaruh sebenarnya. Nah, bagaimana mereka itu memanfaatkan peluang, memanfaatkan peluang itu dan mensosialisasi ke masyarakat lewat digitalisasinya. Dan itu yang harus diharapkan sebenarnya. Ekonomi kita itu harus berpacu kepada UMKM. Karena UMKM itu adalah modal lokal kita. Nah, kecuali perusahaan besar itu dari luar. Dan itu mungkin, itu kan sudah hack teknologi. Ini kan dengan teknologi sederhana. Dan tentu banyak lagi nih Mbak Tika. Tidak harus hanya kacang sebenarnya. Cukup banyak UMKM itu. Misalnya bagaimana kita punya saus punya Aceh misalnya. Kemudian bagaimana kita sektor perikanan kita cukup besar. Nah, selama ini ada nggak produk-produk turunan daripada ke sektor perikanan itu yang bisa langsung dikelola. Nah, dikelola secara terus-menerus, di-packing dengan bagus, sehingga itu bisa menghasilkan, membuka pekerjaan, menumbuhkan lapangan pekerjaan. Nah, kalau saya melihat ini kacang manggil, saya kenal beliau juga sudah 5 tahun yang lalu, termasuk di perusahaannya di sana. Nah, justru ini sebuah peluang besar, karena saya melihat di tempat produksinya itu sudah menghadirkan sampai 26 ibu-ibu yang bekerja di sektor ini. Nah, ibu-ibu. Dan ini sungguh alhamdulillah, bagiannya sebuah sebuah industri yang sederhana, kecil-kecilan seperti ini, tapi mampu menampung sampai 26 tenaga kerja. Nah, ini yang penting dan ini yang harus kita dorong semuanya, sehingga teman-teman yang mungkin yang berada di jauh dari Banda Aceh juga punya peluang yang sama. Nah, tapi dia harus terus memanfaatkan yang sesuai dengan kondisi kekinian, barangkali seperti itu, Pak. Jadi tidak ada masalah walaupun jauh dari tempat sana. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat berarti kan perkembangannya sekarang dengan 26 karyawan berarti skala produksinya dan permintaannya pastinya udah banyak ya. Tapi kan sebelum ke skala sebesar itu dari tadi misalnya Bang Munazir juga sempat bilang kalau misalnya dari kuliah juga udah mulai jualan dari di toko-toko di dekat-dekat rumah dulu. Nah, itu proses perjalanannya itu seperti apa sih, dan kenapa terus konsisten tetap di bisnis kacang ini? Padahal kan cuman kacang ya, maksudnya 100% kacang tanah asli gitu. Dan gimana sih permintaannya? Apakah selalu naik? Proses membangun bisnis sampai sebesar itu gimana, Bang? Ya, jadi memang proses yang panjang sebenarnya ya. Apalagi kita waktu itu masih anak kuliah. 2015 sampai 2020 itu merupakan penjualan yang bagus. Ini kita mau buka-bukaan kondisi ekonomi juga kan. Ya, jadi memang puncak kejayaan kita itu berada di tahun 2020. Saya juga kaget dengan pasar waktu itu. Jadi yang waktu itu cuma untuk makan sehari-hari, tapi bisa berkembang. Pertamanya kacang itu dikirim dari orang tua ke Banda Aceh. Udah siap jadi dikirim kita pasar. Ternyata permintaannya besar. Nah, akhirnya kita mencari lahan, tepatnya kita dapat lahan di Alunaga. Nah, kita kembangkan di sana, kita produksi di sana, naik terus-menerus sampai kita sudah kirim ke Aceh Utara, Lok Semawe, Melabu, Aceh Jaya. Dan puncaknya itu kita pernah membuat misi dagang dengan Forum Asia waktu itu, Asosiasi IKM Aceh, dan berhasil. Nah, kemudian datang COVID, kemudian datang ekonomi yang sudah kalau bahasa Pak Purbaya sekarang dicekik gitu ya. Nah, jadi memang skala ekonomi untuk saat ini kalau kita boleh jujur-jujuran itu memang agak stagnan di tempat. Jadi banyak teman-teman dari UMKM yang gulung tikar. Alhamdulillah dengan kondisi hari ini
kacang mangging juga masih bertahan ya walaupun stagnan tadi. Kembali lagi 2020 setelah COVID kami terpaksa mencari alternatif lain dan pindah ke kampung ya, karena di sana punya lahan yang luas. Alhamdulillah juga dapat bantuan Pak ya dari dinas koperasi dapat solar cell. Ya, itu bantuan alat ya. Bantuan alat pengering. Jadi di sini kan kita nggak punya tanah, yang ada tanah kan di kampung. Dari situlah kita pindah ke sana. Ya sampai hari ini. Oke, artinya sekarang untuk produksi udah balik lagi ke sana gitu? Atau udah kemudian balik lagi ke sini? Produksi sudah di sana. Udah balik lagi ke sana ya? Karena di sana kita punya yang pertama kan akses dari petaninya cepat. Iya. Produknya dari sana, kemudian banyak bagusnya di sana. Jadi ada tanahnya luas. Pabriknya bagus, kalau jadi semua dari bisa. Sisi biaya operasionalnya bisa lebih ditekan lebih rendah ya, benar. Jadi masih banyak hal-hal lain yang bisa kita pergunakan ya untuk ini tertentu gitu. Nah, lalu kalau memang saat ini produksi dan lain-lain tetap di sana gitu, untuk pengiriman dan lain-lain juga langsung dari sana ya, Bang? Iya, di sana sudah siap semua, sudah di packing. Di sini cuma tinggal pemasaran. Ada kendala nggak kalau kita tuh punya satu rumah produksi yang jauh dari ibu kota provinsi misalnya gitu ya, terkait bahan dan lain-lain gitu, apa ada kesulitan seperti itu? Kalau produk kacang tidak begitu ini ya, kendalanya tidak begitu ada karena memang prinsipnya itu hulu ke hilirnya memang di sana. Jadi produknya di sana, bahan bakunya di sana. Pekerjanya juga lebih mudah di sana kan, sampai 23 orang ibu-ibu. Kalau di sini kan agak sulit ya kita cari pekerjanya. Dulu kami sempat mencari pekerja, tapi digajinya tuh harus kita sediain tempat tinggal. Di sini tuh udah komersil ya. Iya, komersil sekali ya. Tapi kalau di sana setelah kerja ibu-ibu bisa pulang ke rumah masing-masing, makan di rumahnya masing-masing. Jadi cost-nya tuh bisa kita tekan. Nah, paling kendalanya di pengiriman. Nah, jika terjadi kemacetan, kerusakan jalan, banjir segala macam, mungkin waktu tempuhnya saja yang agak lebih lama ya. Ya, yang lebih lama. Itu saja sih. Oke. Sedangkan kalau ke Pak Aswar deh, Pak Aswar, kalau memang kita ngelihat kayak rumah produksi akhirnya dipindahkan kembali ke daerah asal gitu ya. Untuk pengawasan UMKM ini sendiri gimana sih Pak? Kan kita kan berpusat di ibu kota provinsi gitu ya. Nah, sedangkan UMKM yang tersebar dan banyak di daerah-daerah lain gitu, apakah dalam proses pengawasannya itu dinas sendiri bisa memastikan kalau UMKM ini bisa berjalan sesuai aturan dan bisa tetap berkembang? Ya, itu memang tugas kita ya, memastikan bahwa konsumen penikmat daripada sebuah produk itu aman ya. Aman dari berbagai macam-macam zat-zat yang ada. Nah, tentunya kita kontrol dengan legalitas yang ada. Bagaimana, apakah sebuah produk itu sudah terstandarisasi, misalnya dari sisi PIRT-nya, halalnya, nah BP POM-nya, dan itu kita selalu kontrol lah. Saya kontrol, kemudian kita juga, BP POM-nya sudah expired atau belum, kira-kira. Nah, konon lagi apakah kalau misalnya kacang ini kan masa pasirnya lama. Jadi menurut saya produksinya memang lebih menguntungkan di sana. Dia dekat dengan sumber-sumber bahan baku, apalagi sudah hasil penelitian tadi kacang mangging itu mempunyai suatu yang berbeda dengan kacang-kacang di daerah lain karena zat lemaknya itu mungkin lebih tinggi. Nah ini tidak masalah, pengawasannya tetap kita lakukan dan tentu secara berkala, secara periodik. Nah yang perlu kita inginkan pada teman-teman UMKM itu bagaimana mereka memperluas jangkauan pasar, barangkali apalagi ini punya produk kita ini kan expirednya sampai sebulan lebih barangkali. Beda dengan kuliner yang memang dia itu hitungan jam. Nah 24 jam, 36 jam paling. Tapi kalau ini kan sudah hitungan bulanan. Nah ini yang perlu diperluas sehingga bagaimana sebuah kacang Garuda itu bisa mengindonesiakan bahkan di luar. Kita ketemukan juga. Nah bisa nggak kacang mangging ini juga bisa masuk nanti ke Sumatera Utara, bisa masuk ke Jawa. Nah itu yang sebenarnya harus diusahakan.
Nah, infrastruktur kita sudah punya, misalnya pemasaran lewat swalayan-swalayan misalnya modern, ya, retail modern yang ada di daerah-daerah. Nah, seharusnya mereka jika produksinya sudah diterima di situ dan mereka itu sudah diterima se-Indonesia. Nah, se-Indonesia. Katakanlah kalau sekarang di Indonesia itu ada hampir 120.000 gerai. Nah, bayangkan kalau hanya menerima aja 1 bungkus saja, dia bisa masuk ke 120.000 gerai misalnya. Nah, yang perlu diperkuat adalah pasar itu apa sih? Bagaimana butuh pasarnya? Nah, butuh pasarnya yang bagaimana? Packagingnya yang bagaimana? Oh, kalau ini dengan harga yang 10.000, ada nggak varian-varian yang 5.000? Atau ada nggak varian yang 20.000? Nah, itu yang harus dilihat. Nah, dilihat sebenarnya bagaimana. Kemudian kacang ini bagaimana jenis kacangnya misalnya, itu kan juga harus kita lihat. Nah, makanya perlu analisis pasar sebuah produk UMKM tersebut. Nah, kemudian saya melihat dari packaging tadi, itu kan tertutup habis ya, tertutup habis. Karena seharusnya kita juga bisa sedikit terbuka atau transparan gitu ya, sehingga orang bisa melihat isi di dalamnya. Nah, kalau kita melihat kacang Garuda, bagaimana kacang Garuda kok bisa semuanya? Kenapa kita nggak bisa? Padahal kita adalah daerah pertanian, pertanian. Nah, yang selanjutnya untuk menjamin produksi, saya berharap gitu, teman-teman UMKM juga harus punya semacam petani binaan gitu. Nah, tidak membeli barang itu di pasar. Saya takut persaingannya banyak, kan nanti nggak kedapatan sehingga tidak menjamin produksi daripada kacang mangging. Tapi harus perlu binaan barangkali yang memang dia itu memasok ke kacang mangging itu ya. Setuju sih. Jadi memang harus dipikirkan sedemikian rupa ya, Pak ya, sehingga bisa berjalan dengan lebih baik. Ya, kita masih akan membahas ini lebih lanjut, tapi setelah yang satu ini tetap di Jambo UMKM.
Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Jambo UMKM dan kita masih akan melanjutkan obrolan kita tadi bersama dengan dua narasumber kita, yaitu Pak Aswar dan juga Bang Munazir. Nah, Bang Munazir tadi Pak Aswar sudah sempat menyebutkan tentang packaging ya, khususnya masukan untuk packaging yang di bungkusan itu kalau bisa dibuat transparan supaya kelihatan isinya. Nah, itu kalau dari Bang Munazirnya sendiri gimana terkait pemilihan packaging dan apakah kira-kira masukan dari Pak Aswar tadi akan diterapkan kemudian atau gimana tuh Bang? Ya, baik. Terima kasih tentunya untuk Pak Azwar yang sudah memberikan beberapa solusi ya. Ya, memang kunci keberhasilan kacang ini kalau dilihat memang pada kuncinya itu ada pada packaging. Nah, namun saat ini memang ada dua hal. Yang pertama, keterbatasan kita dalam melihat packaging. Kita tidak punya infrastruktur yang bagus di Aceh. Itu packagingnya dari Bandung, kita pesan. Jadi perlu kita mencari lebih dalam lagi bagaimana packaging yang bagus untuk kacang mangging. Cost biaya packaging itu lebih besar dibanding produknya sebenarnya kalau kita nilai. Jadi kalau kacang Garuda, mereka dengan packaging yang biasa itu bisa dijual 1.000. Nah, kita harga packaging aja sudah 2.000. Jadi cost-nya itu udah besar sekali ya. Nah, kemudian jika memang ingin meningkatkan packaging, pertama memang harus dibantu oleh pemerintah menyiapkan infrastrukturnya, menyiapkan pabriknya lah ya di Aceh. Karena kalau dari UMKM sendiri itu sangat berat kalau ingin maju. Nah, itu masih bicara packaging, belum lagi bicara kita harus punya ya bahan baku yang besar. Kan kalau misalkan kita mau masuk ke gerai Indomaret seluruh Indonesia kan kita perlu bahan baku yang besar ya. Jumlahnya lebih banyak. Jadi itu belum siap dari UMKM-nya. Nah, kemudian juga melihat harga pasar sekarang, melihat pasar sekarang, itu kalau kita ekspansi pasarnya berlebihan, kita bisa jatuh. Nah, jadi 2019, ini sebenarnya menjadi UMKM ini kita memang harus optimis. Nah, tapi memang kondisi hari ini di pasar, kita dituntut untuk menjadi seorang pesimis. Nah, saya punya contoh nih. 2019 kami berangkat ke Malaysia dalam rangka misi dagang. Sekitar 30 UMKM. Waktu itu dibantu, disponsori oleh Pak Gubernur, Pak Nova Iriansyah, kami berangkat ke sana. Sepulang dari sana, kami menganggap bahwa kita ini bakal maju terus. Kita bakal berkembang, kita bakal kaya gitu kan. Nah, makanya kami membangun asosiasi Asia namanya. Saya waktu itu jadi wakil ketua. Kita sempat berkompak dalam misi dagang, misalnya nih kita mau jualan ke Semawe atau ke Medan. Nah, jadi kita semua produk UMKM Aceh, kita bersatu, kemudian kita masukin ke mobil, kita berangkat. Jadi cost pengiriman itu kan lebih rendah kan, jadi semuanya di situ. Nah, tiba-tiba datang COVID. Akhirnya semua hancur. Nah, jadi banyak faktor sebenarnya dari, saya mau cerita sedikit ya, banyak faktor dari melambatnya ekonomi kita hari ini, daya belinya rendah sekali ya. Dari 30 UMKM sekarang, 30 UMKM tadi, itu tinggal sekarang tuh cuma sekitar 5-10 orang lagi yang masih aktif. Yang lainnya ada yang sudah mulai pindah kerjaan lain, ada yang mulai hijrah ke tempat lain, dan lain-lain lah. Jadi memang saat ini kalau ekspansi pasar itu memang sangat ditakutkan sekali, karena ancaman pasar yang tidak begitu baik. Kembali lagi, tadi memang seperti Pak Purbaya bilang ya, ekonomi kita dicekik. Jadi ekonominya perputaran lambat, daya beli rendah, itu sebenarnya banyak sebab. Banyak sebab yang kalau kami baca dari UMKM, itu yang pertama memang kekurangan perputaran uang di daerah kita. Terus yang kedua, hari ini kan UMKM itu terbagi dari banyak hal, dari banyak
kalau kami ini kacang itu merupakan UMKM tradisional, tradisional. Jadi kami pasarnya biasa. Kemudian ada lagi UMKM yang namanya viral marketing. Jadi UMKM itu dia jualan produk-produk baru yang viral-viral, sehingga terjadi pemindahan daya beli masyarakat yang biasanya ke UMKM tradisional, sekarang juga berpindah ke UMKM viral tersebut. Nah, jadi suasana hari ini di lapangan, makanya ekspansi pasar itu tidak begitu bagus untuk kita lakukan hari ini. Nah, jadi seperti itulah kira-kira. Ini sebenarnya cukup complicated ya. Pak Aswar, gimana Bapak melihat ini Pak? Apa yang bisa dilakukan oleh Linas mungkin ya untuk bisa membantu kondisi sulit saat ini untuk UMKM gitu? Baik. Saya mungkin bukan menyanggah nih dan bukan ini. Barangkali seorang pengusaha itu harus optimis dia. Harus optimis. Nah, tantangan itu selalu datang, pasti selalu datang. Nah, tentu kita bisa melihat, oh di sini tantangan, di sini, di sana mungkin lebih agak luas. Nah, itulah kita bagaimana kita memanfaatkan. Terus apalagi ini sudah dibawa ke Malaysia gitu. Tentu punya perbedaan yang berbeda. Nah, kita di Malaysia punya networking nggak kira-kira? Punya pasar nggak, misalnya kacang mangging ini di sana? Bagaimana skala pengirimannya? Bagaimana halal di sana dengan halal di sini? Diterima atau tidak nggak? Nah, itu yang harus dipelajari. Ada tindak lanjut terus, ya. Ada tindak lanjut terus. Nah, itu harus ya. Karena apa? Karena di Indonesia malah itu 60% itu adalah berharap penghasilan atau kehidupannya itu dari UMKM, gitu. Paling besar. Nah, paling besar. Nah, ini harus dilakukan juga bagi UMKM di Aceh. Dia selalu dia selalu berubah. Jadi dinamis terus. Apa sih pasarnya? Bagaimana pasarnya? Kalau kacang mangging ini saya pikir kacang mangging yang risiko kerugiannya itu rendah. Risiko kerugiannya rendah. Nah, kemudian mungkin perlu juga ditulis apa sih kelebihan. Nah, ternyata ini adalah misalnya diproduksi secara alami, tidak memakai herbisida. Kemudian ini tidak ada bahan pengawet asli. Makan kacang ini menambah imun. Itu harus didesain. Nah, itu kita perlu konsultan anak-anak muda bagaimana cara mendesain makanan kita itu unggul daripada yang lain. Itu yang harus dilakukan. Jadi jangan stagnan menyerah pada kenyataan, tidak. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, kalau kita melihat misalnya rumah kemasan di Dinas Perindak, Perindak Aceh itu ada rumah kemasan. Kita manfaatkan nggak kira-kira? Desainnya mungkin bisa gratis. Nah, produksinya, ayo kita nego. Nah, sekarang tuh banyak teman-teman misalnya kan bukan saya menganggap ini hanya menunggu terus ya, tapi memang harus aktif ya. Misalnya dengan si A terbentur, masuk lagi dengan si B, jangan pantang menyerah. Hidup ini jangan pantang menyerah. Harus selalu berinovasi dan selalu menghasilkan. Nah, kita harus untuk ini. Kalau hidup kacang mangging ini bagaimana saya harus bisa membuka lapangan kerja sampai sekarang 23 orang, 26 orang, ke depan ada 50 orang. Tentunya itu step by step itu yang harus dilakukan. Nah, saya senang tadi ada ke Malaysia misi dagang. Nah, sekarang misi dagangnya apa? Ada nggak sampai di sana itu kita membuka jaringan kontak bisnis nih. Ini kacang nih ada loh, bisa nggak? Gimana cara kirimnya? Atau kita kirim yang sudah bentuk raw material misalnya yang sudah kita gonseng nanti di packaging di sana. Bagaimana harganya? Nah, ini yang harus dilakukan oleh teman-teman UMKM misalnya. Ternyata misalnya ongkos produksi kemasannya murah di sana. Oke, kita kemas di sana. Banyak kok barang-barang Malaysia itu yang bentuknya material misalnya coklat, tapi packagingnya di sini. Di sini ini lebih murah. Nah, itu yang harus dilakukan oleh teman-teman UMKM tuh, jangan menyerah. Oh Pak, kami nggak punya modal. Nah, UMKM sekarang banjir sebenarnya modal. Kita punya BSI. BSI itu lebih daripada 10 dia di sini di Aceh ini. Nah, kemarin saya ikuti dengan DJKN itu malah serapannya itu masih rendah. Nah, sebenarnya apakah marginnya atau pembagian hasilnya itu 6% ya, pembagian hasilnya itu dalam setahun, kan sangat rendah. Itu bisa dilakukan. Nah, itu yang perlu bagaimana
bagaimana teman-teman UKM itu ada punya semacam intelligent market. Ya. Nah, jadi ada dia melihat lu marketnya ini. Misalnya Mbak Tika nih, kesukaan Mbak Tika apa sih? Misalnya di produk lain, produknya apa? Mungkin dari sesi fashion, yang sukanya bagaimana, size-nya bagaimana. Nah, itu harus dilakukan. Nah, siapa pasar kita? Kacang ini siapa pasarnya? Nah, kalau kita melihat kan banyak kaum bapak-bapak yang lagi seduh kopi. Nah, kira-kira mereka tuh terkonsentrasi di mana kira-kira. Nah, itu yang harus dilakukan terus misalnya. Harus dilakukan terkonsentrasinya di mana. Kan banyak juga kita melihat enggak ada akses pasar, ada peluang pasar tapi tidak hadir UMKM di situ. Hadirnya di saat pagi terus. Sementara di saat sore misalnya jam 5 sampai menjelang maghrib juga itu enggak ada tersedia di situ. Nah, ini saya melihat bahwa peluang-peluang itu yang disia-siakan. Jadi kalau masalah ongkos produksi misalnya dari sisi packaging, kemasan, iya itu mahal karena orang berproduksi itu masih di luar karena di sini juga belum mampu menutupi ongkos produksi dibuat di Aceh ya kan. Kalau dibuat di Aceh industri itu belum mampu karena pasarnya. Nah, tentu kita dengan pemerintah sudah menghadirkan rumah kemasan. Di situ ada konsultan desain gitu ya. Nah, coba kita desain kira-kira seperti ini bagaimana. Nah, itu yang harus dilakukan ya, harus dilakukan. Tidak harus semua itu adalah mengeluarkan cost gitu ya. Apalagi si Munazir ya yang ada di Banda Aceh, dia bisa sowan ke dinas-dinas kira-kira ini bawa produknya, ini produknya nih. Kemudian ditulis nih apa keuntungan produk kami, kelebihan kami ini. Nah, ini yang membuat orang melihat, kan orang membaca dulu nih. Dari mana ada ini enggak, kira-kira bagaimana apa seperti itu. Nah, apalagi kalau pasar luar misalnya nggak usah jauh ke Malaysia yang lebih dekat daripada Jakarta. Itu pasar kita cukup besar, banyak warung kopi di sana, banyak warung kopi di sana. Kira-kira seperti ini. Nah, original itu yang ditunggu, original yang itu yang ditunggu. Nah, seperti itu Mbak Tika. Saya pikir nggak punya tantangan berat sih sebenarnya, tapi harus tetap manfaatkan peluang ya, memanfaatkan semua walaupun sekecil peluang itu harus dimanfaatkan. Oke. Nah, kita masih akan melanjutkan obrolan kita bersama Pak Aswar dan juga Bang Munazir, tapi setelah jeda berikut ini tetap bersama kami dalam Jambo UMKM. Ya, kita kembali lagi di Jambo UMKM dan kita masih mau membahas terkait dengan potensi dan juga tantangan UMKM Aceh. Nah, tadi sama Bang Munazir kan kita sempat membahas, Bang Munazir sempat menyebutkan bahwa pasar tradisional ini kadang sudah mulai banyak yang beralih gitu ya konsumennya ke pasar viral marketing gitu. Nah, kepikiran nggak Bang bikin pasar dari kacang manggeng ini menjadi pasar viral marketing gitu karena kayak misalnya melakukan sesuatu yang kira-kira nih ada peluang viral sehingga pasar yang tadinya tuh pasar tradisional justru beralih ke pasar viral marketing di kacang manggeng ini sendiri. Ya, terima kasih Pak Tika. Jadi sebenarnya memang ada pemikiran seperti itu. Iya. Tapi kembali lagi, jadi setiap produk itu mempunyai nilai jual yang berbeda-beda. Mempunyai strategi pemasaran yang berbeda-beda. Nah, saya sempat punya minimarket sekitar 20 minimarket. Ya, saya sebarin. Satu minimarket kurang lebih ada 30 bungkus kacang di situ. Setahun pertama jalan, setahun 2 tahun sudah mulai agak redup. Jadi penjualan cuma di bawah 50% di minimarket. Bukannya untung malah buntung. Nah, jadi strategi itu tidak cocok. Viral marketing saya meng-guide teman-teman influencer, coba melakukan pemasaran, sudah pernah. Jadi memang bukan, mungkin ada cara lain yang cocok untuk viral marketingnya, tapi dengan cara-cara yang sudah saya lakukan belum efektif. Nah, justru yang saya mau bilang, tidak selamanya pasar modern itu bisa menang dibanding pasar tradisional. Setuju sih. UMKM praktisi UMKM gitu ya bicaranya. Jadi justru untung saya lebih besar tuh ada di warung kopi. Nah, karena itu tadi ya, pasangannya ada yang cocok di situ. Betul. Gitu ya. Jadi saya jual di warung kopi itu dengan harga jual
kacang 1.000, 2.000, paling besar 5.000. Tapi proses ininya cepat, penjualannya cepat, perputarannya cepat. 2 hari, 3 hari kita harus pasok lagi. Nah, jadi seperti itulah kondisi pasar ini. Tidak semua UMKM cocok pemasarannya. Jadi UMKM itu harus mencari strategi apa yang cocok. Nah, kembali lagi tadi, kadang-kadang kalau misalnya nih kita kirim ke Sumatera Utara, juga belum tentu cocok. Nah, justru Aceh itu merupakan daerah konsumtif yang paling besar. Nah, jadi kita mempunyai ribuan warung kopi ya. Jadi itu menjadi sebuah peluang besar ya peluang untuk kita besar. ya. Kalau semua warung kopi masuk kacang, wah sibuk sekali kita. Jadi kalau di Medan, di Malaysia mungkin ada warung kopi, tapi masih jarang. Jadi kembali lagi, strategi seperti apa yang paling cocok untuk usaha kita. Dan ternyata memang UMKM-nya juga harus pinter-pinter riset ya untuk itu. Jadi sebenarnya bahkan untuk strategi pemasaran pun nggak bisa kita tuh bergantung atau ikut-ikutan gitu ya. Jadi memang harus menyesuaikan dengan produknya sendiri gitu ya. Apalagi kayak yang tadi Bang Munazir katakan bahwa di warung kopi lah, disitulah peluang paling besarnya, karena ternyata kita bisa memaksimalkan pasar yang ada di daerah kita sendiri ya, tanpa harus keluar dulu gitu, karena ternyata di situ peluang yang paling besarnya. Ya, dulu sempat juga banyak teman-teman bidang jasa itu kan mereka melakukan pemasaran di souvenir. Oke, kita pasok juga di souvenir di Penayung, semua souvenir kita pasok, dan ternyata memang penjualannya rendah. Kembali lagi berarti di souvenir tersebut tidak begitu efektif untuk kacang menggeng, efektif untuk produk yang lain, minyak bread misalnya apa-apa. Nah, jadi memang pasar itu berbeda-beda. Setiap UMKM mempunyai pasar dia sendiri untuk berkembang. Kalau memang pasar kita mau berkembang pesat, mau besar, ikuti kacang Garuda. Buat kemasan bagus, packagingnya bagus, kita punya pabrik yang bagus, kemudian saingan kita ya kacang Garuda. Nah, itu strategi. Kita yang bikin targetnya sendiri ya. Kita mau seperti apa gitu, produk kita mau sebesar apa, justru kita juga yang bikin targetnya itu ya. Iya betul. Iya. Nah, kita mau ke Pak Aswar deh. Pak Aswar, sebenarnya kalau Bapak melihat beberapa UMKM yang memang masih bertahan gitu ya, bahkan salah satunya seperti Kacang Manggeng yang dari 2015 sampai hari ini, dari asosiasi mereka yang ada 30 anggota sampai hari ini tersisa 5-10 orang gitu ya. Sebenarnya apa sih yang paling sulit dihadapi sama UMKM gitu Pak, sampai berguguran nih satu-satu gitu. Memang yang bertahan seperti yang kita bahas tadi adalah mereka-mereka yang kuat gitu ya, dalam artian untuk tahu target pasar, tahu mau survei untuk hal-hal penjualan, marketing dan lain-lain gitu. Tapi sebenarnya apa tantangan yang paling besarnya gitu Pak? Kalau boleh jujur saya sampaikan, yang paling besar itu pasar. Tantangan yang paling besar. Nah, jika barang kita sudah diterima pasar, yang lain itu pasti bisa terpenuhi. Nah, sekarang bagaimana orang mengoptimalkan pasar yang kadang-kadang dilemah. Begitu dia misalnya tidak punya sambut di pasar ini, ternyata ini bukan pasar dia. Nah, seperti yang disampaikan oleh Abang Munazir tadi. Nah, sekarang bagaimana pasarnya di mana sih sebenarnya? Misalnya di tempat sentra-sentra UKM di Penayung, ternyata orang tidak mencari kacang sebenarnya di sana, tapi bagaimana kas yang lain. Tapi kacang ini kan sebuah bentuk yang original, gurih, dan itu langsung dimakan. Nah, itu yang menurut saya itu kalau dioptimalkan yang lebih besar, kita tidak bisa menyaingi Garuda, tapi kita bisa mengikuti Garuda. Nah, dan Garuda itu memulai prosesnya bukan bim salah bim, mungkin sudah puluhan tahun kalau kita melihat mereka. Nah, mereka memulai di 2015, baru 10 tahun. Bisa nggak target 20 tahun mereka sudah punya rumah produksi yang besar, pasarnya sudah ke Sumatera Utara. Banyak kok di Sumatera Utara itu warung kopi, misalnya di daerah Ring Road, tapi nggak ada kacang ini. Mereka minta, mana sih? Nah, harusnya ini peluang daripada teman-teman ini, coba bisa nggak masuk ke sana. Ke Malaysia juga bisa nggak masuk ke sana sebenarnya kacang ini. Langsung ke
warung-warung yang ada di Malaysia, banyak itu perlu. Nah ini itu yang harus dilihat, potensi-potensi itu yang perlu dimaksimalkan. Nah dunia ini cukup luas seperti ini. Nah, tapi mungkin Bang Munazir sendiri udah melihat udah survei juga nih, habitnya yang berbeda Pak. Kalau kita di sini ngopi memang sama kacang, bisa jadi di Malaysia ngopinya nggak dengan kacang gitu ya. Kita sudah ngopi juga di sana, tapi nggak ada tersedia. Karena kita orang Aceh yang nyari tetap ngopi pakai kacang. Kita kan orang Aceh tuh, misalnya di pedagang runcit itu kan besar. Yang runcit itu kan hampir 70% dikuasai orang Aceh. Nah itu pasar. Nah karena jangan nanti dikirim ke orang Melayu, itu salah. Tapi kan bagaimana? Yang memang habit orang Aceh ada di sana. Asam sunti, kemama, kacang itu memang sudah kebentuk ya Pak di sana. Sudah kebentuk dari sana. Tapi kita itu yang belum mengoptimalkan belum mengoptimalkan. Konon lagi misalnya bagaimana bahan bakunya, barangkali itu kan juga harus dipikirkan. Nanti diminta nggak ada, karena kalau kita mau eksis keluar itu kan harus kontinuitas, kualitas, dan apalagi komitmen. Kalau diminta misalnya, bisa nggak masuk 100 kilo misalnya dalam seminggu, nggak ada barang. Kali pertama ada, kali kedua udah mulai turun. Nah ini yang harus dipersiapkan infrastruktur itu. Nah itu makanya harus komprehensif. Kemudian bekerja sama, kacang mangging juga jangan sendiri. Cari produksi yang memang di binaan dia, bisa nggak? Tapi tetap label kacang mangging. Itu yang perlu, jangan sendiri. Bagaimana kita membuat mitra-mitra kita, oke kamu produksi. Coba lihat misalnya di Cina itu semua UMKM, tapi mereknya ya satu diproduksi. Begitu juga kacang mangging. Oh kalau di Medan, oke ini kamu tetap kacang mangging, tapi apa? Itu kan bisnis ya, bisnis. Nah itu tuh perlu ya. Saya pikir Bang Nazir Bang Nazir ini anak muda yang punya SDM yang bagus. Nah, menurut saya itu harus dilakukan. Harus kita terbuka, itu harus. Nah, jadi kalau kita misalnya hanya di Aceh terus ya, karena pasarnya di Aceh ya segitu-gitu aja, segitu-gitu aja. Artinya tidak membuka peluang bagi orang lain. Peluangnya apa? Peluang bekerja. Rahmatan kita itu dikunci di Aceh. Seharusnya rahmatan dari kacang mangging itu di luar. Bangga juga. Peluang orang untuk bisa rasa nih kacang mangging ya. Bayangkan pahalanya sudah berapa. Nah, itu yang harus ditanamkan. Oke, mungkin Bang Munazir terakhir nih apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang nonton kita hari ini, mungkin bisa mendapatkan produknya di mana aja, atau mengajak mungkin teman-teman muda lainnya untuk bisa kerja bareng-bareng. Ya betul. Jadi saya kembali lagi ke potensi sebenarnya, ingin menyampaikan sedikit. Jadi sekarang tuh ada namanya MBG, makan bergizi gratis. Jadi di Banda Aceh ada kurang lebih ada 15 ya kalau nggak salah MBG. Kemarin saya bekerja sama dengan MBG, hampir 1 ton dipesannya Pak. Itu untuk 3 dapur, tapi masih ada 12 dapur lagi kan. Nah, jadi harapannya MBG itu peluang besar. Dananya triliun ya Pak, sehari 1, triliun sekian. Jadi kalau dibeli oleh mereka kita udah aman ya. Nggak perlu lagi kering-kering MBG. Iya MBG. Jadi kepada pemerintah mungkin perlu mengambil UMKM yang ada di Banda Aceh. 1 dapur minimal 1-2 orang UMKM lah ya, untuk diajak kerjasama, produknya jangan semuanya produknya produk pasar besar. Nah, digaitkanlah UMKM. Nah, kemudian bantulah UMKM ini, maksud dari pemerintah, bantulah dengan, ya selama ini memang sudah dibantu, tapi tolong ditingkatkan lagi. Makin dibantu. Dibantukan lagi dari bela dan beli produk UMKM. Betul. Mbak Tika, ini kan terkait MBG nih. Boleh saya sampaikan bahwa MBG itu targetnya itu 518 dapur saja. Dengan sasaran pemenuhan gizi itulah 1,7 juta. Nah sekarang baru berjalan tuh 30%. Nah siap nggak UMKM kita tuh mau masuk? Nah, seharusnya itu programnya itu adalah diambil dari UMKM dan koperasi desa. Nah, koperasi desa, bayangkan mereka itu punya budget 20.000 harus belanja, misalnya satu per porsi. Nah, 1
1,7 juta itu besar loh. Berapa perputaran uang? Akankah uang itu bisa beredar di Aceh? Nah, UMKM yang harus ini apa? Yang pertama pasokannya tersedia, ada komitmennya, harganya bisa bersaing. Nah, itu yang harus dilakukan. Ayo manfaatkan. Kemudian anak-anak Gen Z nih ya, banyak sumber daya lokal kita yang belum tergali. Ayo lakukan dari sekarang sejak mahasiswa. Contoh Bang Munazir nih, ya sejak semester 4 sudah berkecimpung dengan dunia UMKM. Begitu selesai, establish beliau ya kan. Udah tahu nih harus mau kemana gitu ya. Itu mungkin barangkali. Oke, baik. Terima kasih Pak Aswar dan terima kasih juga Pak Bang Munazir ya sudah hadir di Jambo UMKM dan sharing banyak sekali hal. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi juga untuk teman-teman UMKM lainnya yang mungkin baru mau memulai jalannya usaha gitu ya. Terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah membersamai kita 1 jam ke belakang. Akhirnya saya Tika Darmawan pamit undur. Dan saya Radmia Malika, sampai berjumpa di episode Jambo UMKM selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.